Ibu Indri ini juga istri polisi ya, Bu? Normal itu kan berbeda-beda. Banyak orang tua yang belum bisa menerima kondisi anak tersebut. Kalau kita meninggalkan anak dengan lihat gaji kayak gitu ya nggak akan tercapai pendidikan anak tersebut sampai ke depannya. Dengan motor Depok Priuk, pulang dari sekolah saya masih mengejar les. Berarti di kelasnya Ibu itu semuanya ada? Murid saya yang nggak bisa dilupa namanya Dudung, meninggalkan sekolah karena orang tuanya meninggal. Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani di Kode Konten Dewasa. Tapi hari ini saya senang sekali karena bintang tamu saya jadi mengingatkan saya dan mungkin mengingatkan kita bahwa kita tuh punya satu orang yang pastinya itu mendidik kita dari kita kecil. Nah, kita kedatangan seorang guru, tapi gurunya ini guru luar biasa. Ibu Indriana seorang guru ya di SLB 04 ya, Bu? Ya, di SLB Negeri 4 Jakarta. SLB 4 Jakarta. Ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Boleh tepuk tangan dong. Aku tuh kalau ngobrol sama ibu guru ya, jadi ingat zaman dulu gitu kalau misalkan diajarin sama ibu guru gitu ya. Takutnya tuh kadang-kadang takut diomelin, dulunya bandel. Aku manggilnya Ibu Indri aja ya. Tapi mungkin boleh digarisbawahi, Ibu Indri ini juga istri polisi ya, Bu? Siap. Siap, baik, laksanakan. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas adalah tentang ceritanya Ibu Indri mengajar di sekolah luar biasa. Iya. Luar biasa nggak, Bu, rasanya? Luar biasa sekali. Apa yang bisa dibilang luar biasa sekalinya tuh? Karena kita harus ekstra 100% menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan yang berbagai macam karakter. Oke. Seperti Yang paling susah tuh yang mana, Bu? kalau lagi buang air besar itu lagi di celana gitu, terus tidak ada orang tua yang mendampingi dan kita harus turun tangan membantu. Oke, sebentar. Berarti kalau di SLB ini orang tua boleh ikut di dalam kelas? Tidak, di luar gerbang sekolah. Oh, di luar gerbang sekolah. Berarti benar-benar mereka pun mandiri Ya. di dalam kelas Ya, gitu jadi ya? kalau sudah di sekolah, di dalam sekolah sudah tanggung jawab guru semuanya. Oke. Dari hal kecil sampai yang besar. Semuanya guru. Iya. Mungkin saya aja kali gitu ya. Dan mungkin masih banyak juga orang yang suka kadang-kadang bingung, Bu. Mana sih yang bisa dikategorikan sebagai anak yang Down syndrome? Mana yang bisa dikatakan anak yang hyper ya? Autis. Autis. Ya. Kalau autis itu kan anak yang mengalami gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah laku. Oke. Untuk ciri-ciri autis itu fisiknya sama seperti anak pada umumnya. Oke. Kalau Down syndrome itu sudah terlihat dari wajahnya, ciri khasnya mongoloid. Mongoloid yang sama gitu mukanya ya. itu seperti Chinese, dan itu juga dilihat bisa dari tangannya. Tangannya ini kulit telapak tangannya tebal. Kulit telapak tangannya lebih tebal. Jari-jarinya pendek. Dan dia itu matanya sipit, cabi, lucu. Kalau Down syndrome itu Gemes gitu ya, ya. gemes. Mesh gitu bikinnya. Nah, berarti di kelasnya Ibu itu semuanya ada? Ada tunagrahita sedang, ada autis, ada Down syndrome, ada. Tunagrahita sedang maksudnya gimana? Tunagrahita sedang itu kecerdasannya itu di bawah rata-rata, dan dia itu kita lebih menonjolkan ya istilahnya untuk bina dirinya, untuk mengurus diri, merawat diri agar kedepannya itu bisa lebih mandiri seperti itu. Oke. Tadi itu tentang kelasnya, tapi saya mau flashback sedikit ya tentang Ibu Indri. Sebelumnya Ibu Indri berarti sekolahnya di? Saya jurusan pendidikan luar biasa UNJ. UNJ, memang di UNJ ngambilnya pendidikan luar biasa. Maksudnya memang untuk sekolah ini ya, Bu, akan jadi guru di sekolah luar biasa ini. Bu, yang diajarin dulu apa sih, Bu? Kesabaran yang luar biasa kah? Sama, kalau di pendidikan luar biasa kita lebih khusus ke anak berkebutuhan khusus, psikologi anak, pendidikan anaknya juga seperti itu. Tapi yang buat Ibu tergerak pengen menjadi seorang guru SLB itu apa? Saya terinspirasi karena di dalam keluarga saya itu ada yang berkebutuhan khusus, yaitu tante saya. Oh. Iya, tante saya usia 49 tahun waktu itu. Saya berpikir seperti ini, bagaimana ya nanti ke depannya jika sudah tidak ada orang tua keluarga yang mendampingi. Saya jadi berpikir seperti ini,
Saya ingin mengajar di SLB agar anak berkebutuhan khusus itu bisa lebih mandiri tanpa bergantung sama orang tua dan keluarganya, seperti itu. Sedikit saya mohon maaf juga sebelumnya gitu ya. Yang saya lihat di luar sana gitu, terkadang masih banyak orang tua yang malu istilahnya. Iya. Betul? Betul. Saya nggak tahu apa, kalau saya minta maaf banget nih juga sebelumnya gitu. Iya. Jadi ketika punya anak yang mohon maaf Down syndrome ataupun memang berkebutuhan khusus atau autis gitu, merasa mereka gagal menjadi orang tua. Iya. Gimana ya Bu caranya? Mungkin Ibu sebagai guru juga ada supaya orang tuanya, ayo di sekolahin anaknya bisa kok, belajar juga bisa kok. Ya, itu termasuk tantangan saya sebagai guru SLB. Karena kembali lagi banyak orang tua yang belum bisa menerima kondisi anak tersebut. Bahkan walaupun di sekolah? Ya, kadang suka ada yang seperti itu orang tua. Oke. Kita berbagai macam orang tua ya. Hanya beberapa orang tua sih yang seperti itu gitu loh. Nggak nerimanya kayak gimana Bu? Ya, namanya anak berkebutuhan khusus ya. Kadang orang tua tuh, anak saya normal kok, anak saya seperti biasa kok, seperti anak pada umumnya. Normal itu kan berbeda-beda kalau dari pandangan orang ya. Jadi kalau dengan orang tua sendiri pasti anak saya normal, anak saya bisa kok gitu. Iya. Karena kan kalau misalkan kita di SLB itu, masuk SLB itu ada asesmen, ada observasinya, tidak asal masuk. Oh, jadi tetap harus istilahnya tetap harus ada tes masuknya lah gitu iya, ya. harus seperti itu. Jadi kita tidak asal masuk anak ini, oke diterima. Itu juga ada kuotanya. Jadi untuk kelas 1 aja kuotanya hanya satu kelas 5 anak. Hanya 5 anak, berarti di Iya. kelas Ibu juga hanya ada 5 anak? Iya, 5 anak. Wow, orang lihatnya sedikit, tapi mungkin 5 anak berasa berapa anak Bu di kelas? 25, 25, tetap ada kalinya ya di Iya. situ ya, karena mungkin effort belajarnya Iya. juga berbeda gitu. Ibu kan berarti pernah menghadapi orang tua yang mendinai. Itu kan kalau aku ngeliatnya mendinai ya, anak saya nggak apa-apa kok, anak saya fine, Iya. anak saya normal, bahwa ternyata setelah diobservasi anaknya nggak normal. Iya. Nah, Ibu sebagai guru untuk bisa membuat orang tuanya akhirnya sure deh dia Luluh belajar. ya istilahnya. Gimana? Saya selalu memberikan afirmasi positif. Optimis dan yakin bahwa di dalam kekurangan anak ada potensi bakat yang bisa kami kembangkan sebagai guru, seperti itu. Jadi orang tuanya memberikan 100% kepercayaan kepada guru agar bisa bekerja sama untuk Membuat anak mencari ya. bakat yang ada di dalam diri anak tersebut, seperti itu. Oke. Karena kan di sekolah itu kita ada keterampilannya semuanya. apa aja tuh, Bu? Ada tata rias, ada tata boga, ada menjahit, geria kayu, semuanya ada. Itulah kenapa makanya dibilangnya kenapa harus sekolah di SLB itu untuk melatih mereka supaya nantinya kalau mereka nggak punya siapa-siapa, mereka punya keahlian punya itu. keahlian. Akademiknya istilahnya kita tidak bisa digunakan, tapi kemampuan fisik, keterampilan kita kedepankan, seperti itu. Oke. Pernah nggak sih Bu ada murid yang nakal? Maaf nih. Kalau di sekolah saya tuh wajar, karena hampir semuanya ya namanya anak berkebutuhan khusus ya seperti itu. Karakteristiknya nggak bisa diem, Ya. aktifnya, terus bahasanya kadang ya ucapannya nggak bagus, dia nggak tahu artinya gitu. Paling kita harus beritahu sebagai guru, nggak boleh ya ngucapin kayak gitu ya, tidak baik seperti itu. Boleh intel sedikit nggak? Boleh tahu nggak sih Bu gajinya berapa? Gajinya saya P3K, jadi bisa dilihat di Google, di browsing. P3K. P3K guru. Oke. Jadi normal Ibu P3K guru. Berapa digit sih Bu? 3.200.000. Sebulan? Serius Bu? Serius? Jadi guru? Iya. Aduh saya yang mau nangis ini dengarnya. Saya sedih kalau udah kayak gini ya. Jadi, wah. Tapi ada luar biasa TKD-nya sih. nanti, ada tambahan TKD-nya per tanggal 20. 20 itu ada tambahan 2,9. Apa yang akhirnya ngebuat Ibu survive gitu? Ya, kembali lagi ke anaknya. Karena kok jadi sedih? Kok jadi sedih? Ini ngobrolan kok jadi sedih? Maaf Ibu, rasanya jadi ngebuat Ibu sedih. Mohon udah Mas. Maaf Bu. Iya, nggak apa-apa, itu perjuangan sekali ya. Kalau kita meninggalkan anak dengan lihat gaji kayak gitu ya,
nggak akan tercapai pendidikan anak tersebut sampai ke depannya seperti itu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi nggak menyerah ya. Iya. Jadi buat orang tua, aduh saya jadi pengen nangis. Maksudnya saya yakin banget menjadi seorang guru itu tidak mudah. Iya. Guru aja ya, menjadi seorang guru aja itu tidak mudah. Apalagi menjadi guru dengan murid yang punya kebutuhan yang luar biasa. Iya. Kalau karena menurut saya itu ya Bu. Iya. Perjuangan saya juga, rumah saya jauh dengan motor Depok Priuk. Tiap hari. Ya, pulang dari sekolah saya masih mengejar les juga, les tambahan. Untuk anak-anak yang Untuk ABK juga. untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga gitu ya. Iya. Jadi yang buat Ibu survive anak-anaknya atau apa Bu? Anaknya, karena dia membutuhkan guru yang benar-benar dapat membimbing, mengasuh mereka, merawat, dan membuat dia bisa berdiri sendiri. Ah, Ibu, saya jadi inget guru-guru saya. Ada nggak sih Bu momen mungkin bersama dengan murid Ibu gitu Ya. yang sampai sekarang Ibu nggak bisa ngelupa? Murid saya yang nggak bisa dilupa ada, dia sudah lulus sekolah, bukan lulus, Tamat lah istilahnya atau? tidak tamat, dia lepas dari meninggalkan sekolah karena orang tuanya meninggal, dan dia sekarang di panti sosial. Dia nggak punya orang tua lagi dan tidak punya keluarga, mau nggak mau di panti sosial sendiri, dan dia termasuk Down syndrome yang berat. Saya sampai sekarang kepikiran dia gitu loh. Itu kenangan yang nggak bisa kelupakan, namanya Dudung itu. Mamahnya sendiri, ayahnya sudah meninggal, yang suka ngantri mamanya, tiba-tiba mamahnya meninggal mendadak. Dia sendiri dalam kontrakan dan dia nggak bisa bicara. Bayangkan deh, nggak bisa bicara, mamahnya nggak ada, bagaimana? Dan dia langsung diambil ke dinas panti sosial ya, panti sosial. Sampai sekarang juga belum ada kabarnya gitu loh. Dia Oke. panti sosialnya di mana? Saya kenal satu panti, sebenarnya bisa dibilang panti asuhan atau panti sosial ya, panti asuhan karena di situ anaknya tuh macem-macem Bu. Oh iya. Di daerah Cijantung sana lagi, Jalan Raya Bogor. Gandaria. Iya, Pasti Ganda. Kuning. Iya. Pasti Gunung. Pasti Gunung. Pasti Gunung. Iya. Itu buat tuna ganda. Oke. Jadi kalau itu emang nggak bisa sekolah sama sekali. Itu dikategorikan tunagrahita berat karena memang dia itu di tempat tidur ya kan. Betul. Ya. Oh, nah saya seorang ngeliat ada beberapa anak yang sebenarnya mungkin bisa untuk dibina gitu Bu. Iya. Tapi apakah nggak bisa? Apakah kalau sudah masuk panti itu dia nggak bisa keluar untuk sekolah di SLB atau memang karena tidak adanya biaya? Di panti Palsi Gunung itu memang dia itu mampu rawat. Mampu rawat. Iya. Oke. Jadi mereka hanya merawat ya? Ya, memang mereka di situ sudah istilahnya tidak bisa untuk akademik gitu. Kecuali ya, mungkin untuk motorik ya, setahu Ya, saya di iya. situ. Saya suka ke sana sama Oh, Ibu. gitu. Iya, makanya saya tahu gitu. Soalnya ada Alhamdulillah, satu ya. anak yang ceritanya hampir sama, tapi dia namanya Poni. Jadi dia adik berkakak. Dia punya adik lagi. Adiknya malah lebih parah karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi si Poni ini tuh dia bisa untuk nemenin kita muter keliling di panti itu gitu. Tapi sayangnya mungkin karena dia nggak masuk ke SLB gitu ya, dan orang tuanya meninggal kayak Dudung tadi mungkin. Iya. Jadi ya udah dibawa di situ aja gitu. Memang sedih ya ngelihat Iya, sedih memang. seperti itu ya Bu ya. Ibu saya jadi aduh gimana Bu? Bu minum dulu ya Bu, boleh Bu? Ya. Saya langsung nggak bisa berkata apa-apa gitu kalau udah kayak gini gitu ya Bu. Jadi untuk para orang tua sebenarnya tidak ada yang harus dibuat malu gitu ya. Ya, tidak usah jika kita punya anak spesial atau berkebutuhan khusus, tidak usah malu, tunjukkan bahwa dia juga mempunyai kelebihan. Oke. Seperti itu. Anak-anak ini juga sensitif ya Bu? Maksudnya Sensitif. mereka bisa tahu nggak sih ketika kita, kan orang nggak semuanya bisa Menyukai ya. menyukai. Mereka bisa ngerasain nggak ketika kita takut Iya. dengan mereka atau kita nggak suka gitu? Mereka bisa merasakan. Merasakan sekali. Dia itu anak seperti itu perasaannya sensitif. Kita sebagai guru belum tentu bisa mengambil hati mereka.
Jadi gimana cara ibu ngajar mereka kalau nggak bisa ngambil hati mereka? Alhamdulillah hampir mayoritas Down syndrome di sekolah SLB Negeri 4 selalu sayang sama saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di depan atau di belakang mereka sikap saya sama, tidak ada yang dirubah. Maupun di rumah seperti itu saya. Jadi memang ibu begini lah Ya, orangnya. biarpun saya tegas, biarpun muka saya galak, tapi hati saya baik. Makanya kadang-kadang orang suka ngeliat mukanya galak nih pasti galak. Enggak, justru orang-orang yang mukanya galak, mukanya judes ya, itu adalah orang-orang yang apa adanya biasanya. Karena ditunjukin ya begitu aja ya Bu ya. Ada murid namanya Fadil Ibu ya. Fadil suka ngambek ya. Fadil ngambek terus. Kenapa ngambek terus? Dia memang drama. Oh, drama. Dia artis di SLB Negeri 4. Oh, oke. Jadi sampai pintu gerbang pura-pura pingsan. Cari perhatian. Kalau anak Down syndrome cari perhatian. Oh, itu Down syndrome ya. Iya, Down syndrome. Dia cari Umur berapa dia, Bu? Umur 15 mau 16. 15 mau 16. Jadi drama aja gitu ya. Drama pokoknya. aja. Cari perhatian. Tapi kalau sudah ngambek, dia nggak mau diangkat sama siapa-siapa. Jadi saya selalu Fadil, saya bilang gitu. Ayo nak, pinter ya. Gitu. Saya bilang selalu gitu. Mau apa, mau jajan atau mau apa. Kadang dia hanya butuh pelukan kak. Gitu. Jadi jadi kalau ketemu pasti meluk begini. Ayo bangun ya, gitu. Nggak boleh ngambek. Alhamdulillah sama saya selalu nurut. Aduh, Fadil kalau nonton ibunya tuh luar biasa berkaca-kaca ya. Berarti ibu udah berapa lama ngajar Fadil? 6 tahun lebih. Udah 6 tahun. 6 tahun di Mengajar sekolah SLB 4. Kalau pegang Fadilnya saya hanya 3 tahun. Oh, hanya 3 tahun. Tapi walaupun saya sudah tidak jadi wali kelas, tapi saya selalu tiap hari ketemu, selalu saling nyapa, mengontrol. Takutnya kalau misalnya dia ngambek sama gurunya nggak mau, saya yang turun tangan. Oh, langsung ya. Harus Kuncennya lah anggapannya, kuncennya Fadil turun tangan. Kalau sama orang tua, pernah nggak sih? Aku kan nggak tahu ya Bu, mungkin cara kita ngajar itu kan berbeda. Iya. Kadang-kadang orang tua juga suka salah paham lah istilahnya. Pernah nggak Ibu salah paham sama orang tua? Sejauh ini gitu, mungkin merekanya yang ngerasa kok anak saya diginiin gitu, padahal itu memang salah satu cara gitu misalkan. Pernah Alhamdulillah tidak pernah, malah orang tua selalu menyupport saya. Bu Indri, terima kasih sudah ini selalu positif terus ke saya gitu. Selalu ya, alhamdulillah. Ya. Jadi orang tua juga mensupport ya. Iya. Ada nggak sih Bu orang tua yang menyerah? Kalau tadi tidak menerima, beda dengan orang tua yang menyerah dengan maksudnya udah deh mau di sekolah kek, dia nggak sekolah kek, ya begini akan gini aja. Alhamdulillah sih selalu mensupport anaknya. Apalagi yang di sekolah ya orang tuanya mayoritas mensupport anak semuanya. Semuanya mensupport. Semuanya. Anak. Support juga tuh gurunya. Maksudnya pasti kan dekat juga dengan orang tua ya. Iya. Tapi yang paling berat dari seorang guru SLB apa sih Bu? Versi Ibu Indri tapi ya. Kita tuh harus benar-benar telaten. Oke. Kadang saya suka ada titik lelah ya namanya guru. Kadang kalau misalkan anak tuh dikasih taunya sekali 2 kali suka nggak ngerti gitu loh. Nggak ngertinya itu ya namanya kembali lagi anak berkebutuhan khusus pasti anak yang tidak paham ya. Jadi saya tuh harus kesel apa gimana, tapi saya tidak boleh saya ungkapkan gitu loh. Tetap kasih sikap yang terbaik ke anak seperti itu, Mbak Ulan. Oke. Ibu kan udah punya anak-anak juga ya? Iya. Ada 2 orang ya? 2. Oke. Pernah nggak sih mereka kayak, Mama aku mau ikut Mama ngajar dong, pengen lihat teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti apa gitu? Iya. Sudah pernah ke sekolah. Oh, udah pernah. Sudah semua suami anak saya bawa ke sana. Oh, sekeluarga Ibu bawa Iya. ya? Ibu bawa sekeluarga, itu nggak se-RT, bawa sekeluarga sih Ibu mah. Iya, jadi anak saya antusias. Wah, ternyata lucu-lucu ya, Ma. Jadi anak saya nggak takut yang namanya anak berkebutuhan khusus di sekolah saya itu. Dia mensupport saya. Mama ternyata lucu ya. Yang namanya Fadil, yang namanya Ikram itu lucu semua ya. Iya, ternyata senang lihat mamahnya seperti itu. Oke, pastilah ya. Dan mereka, saya yakin banget pasti anak-anaknya Bu Indri ini bangga punya ibu seperti Bu Indri. Amin. Saya yakin banget sih. Iya. Ya kan, maksudnya menurut saya
Karena tidak semua orang bisa gitu. Tidak semua orang bisa mengajar sabar gitu. Karena kalau menurut aku mungkin yang paling utama adalah sabar gitu ya, Bu. Saya sebenarnya tidak sabar, tapi ketika ketemu sama anak-anak murid saya, kenapa sabarnya saya itu langsung datang Hilang. tiba-tiba. Tapi sama anak dulu mah gak sabar. Yang sabar ya adik-adik. Sabar ngadepin mama. Mama sabar cuma di sekolah. Kalau kata anak saya bilang gini, mama nih samain kalau ngomong sama anak murid mama. Kalau anak perempuan saya bicaranya seperti itu. Berarti kalau di rumah naik oktav ya, Bu? Satu Iya, oktav ya. iya. Oh, nadanya Biasanya beda. kan memang seperti itu. Kalau anak guru tidak bisa diajarkan dengan ibunya dengan langsung. ibunya langsung, Iya, harus betul. dengan orang lain. Benar, tetap harus punya gurunya lagi Iya, gitu ya. iya. Pernah nggak sih ada orang yang julid sama ibu? Mungkin gini julidnya, dia mah pengen nyari ini aja, kan suami polisi gitu. Langsung jadi ibu ini nih, ibu komplek ya aku ya. Suami polisi, dia mau jadi guru cuma buat ini aja kali. Mungkin. Pernah ada nggak yang julid sama ibu? Nggak ada sih kalau yang itu. Cuma kalau saya bikin TikTok, saya kan punya TikTok. Iya. Ada Disuruh pulang ke Facebook, enggak kan, Bu? bukan pulang ke Facebook, tapi gini, kok jam lagi belajar Main siaran TikTok. apa live TikTok sih begitu. Saya kasih tahu, saya live TikTok sudah dapat izin dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Saya bilang live TikTok itu di jam istirahat, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar seperti itu. Dan itu pun pasti juga mengedukasi ya, Bu ya. Iya. Maksudnya juga ngasih tahu ke masyarakat umum seperti ini loh keadaannya kelas benar. dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini gitu. Kalau kita mungkin ngelihat di sekolah biasa guru lagi live, biasa ya anak-anaknya normal ya kan. Tapi coba ngelihat di kelas anak-anak yang berkebutuhan khusus, Iya. bingung. Nah, ya kan. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. teriak-teriak. Iya, ya kan. Dan sebenarnya yang bikin saya sedih tadi tuh, Bu, dan miris banget gitu. Indonesia itu kan kekurangan banget guru SLB. Nampaknya ya. Ya karena tadi itu kan harus seperti anak kan, nggak semuanya anak yang tadi Ibu bilang misalkan pun mereka lagi buang air di kelas, ya kayak anak TK gitu kan, Iya. kayak anak kecil gitu. Karena memang tunagrahita itu kan kalau misalkan usianya sudah 12 atau 13 tapi masih seperti anak usia 5 tahun, 6 tahun, seperti itu. Oke. Totalnya Ibu tahu nggak sih, Bu, ada berapa sekolah sih SLB mungkin di Indonesia atau di Jakarta? Kalau di Jakarta itu ada SLB-nya negerinya itu ada 12. Ada 12. Ya, ada 12. Boleh tahu nggak sih, Bu, belajar di situ gratis enggak? Di SLB negeri gratis semuanya. Di SLB negeri gratis semua. Ya, jadi jangan ragu-ragu gitu. Ya. Kecuali yang SLB swasta kali ya, Bu ya. Setiap per wilayah ada ya. Jakarta Timur ada, Jakarta Utara ada. Jadi setiap Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara ada semuanya. Ada semuanya. Jadi jangan takut, kadang-kadang juga mungkin bukan hanya berkebutuhan khusus tapi juga berkebutuhan banget orang tuanya gitu Ya. loh, Bu. Ya kan? Jadi kalau misalkan mungkin sahabat Kompas TV punya kenalan atau mungkin lagi nonton tiba-tiba, oh iya saya punya saudara yang mungkin punya anak berkebutuhan khusus dan ternyata juga mungkin dari segi materi juga berkebutuhan juga ya. Jangan ragu memasukin anaknya ke SLB tapi yang negeri ya, Bu ya, istilahnya bayarnya gratis gitu. Semua fasilitas ada di sana. Ada di sana. Ya. Kalau pengen jadi guru SLB berarti harus belajar seperti Ibu dong ya? Ya, harus mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Kalau sekarang pendidikan khusus. Pendidikan Kalau khusus. pas zaman saya pendidikan luar biasa. Oke, jadi tetap harus ngambil. Jadi nggak bisa. Harus linear. Ya, jadi nggak bisa main macam-macam. Pengen jadi guru SLB ya nggak bisa. Iya, Karena nggak bisa. juga ada istilahnya ada peraturan pakem-pakemnya sendiri gitu ya. Saya pengen melihat Ibu Indri mengajar. Nah, jadi saya sudah menyiapkan. Loh, bukan di sini. Maaf ya, namanya saya nggak tahu disimpan di mana. Ya, oke. Pulang. Iya, Ibu. Hari ini kita mau melabel huruf vokal. Hah? Melabel? Iya. Oke. Huruf lokal dulu ya. Bu Indi mau tulis huruf A. Ucapkan A. Sekali lagi coba. A. Sekarang Tapi pasti kenyataannya nggak gitu kan, Bu? tetap masih. Tetap gitu, 2 kali doang? Iya. Atau Ibu harus Nanti saya tambahin satu lagi. Oke. I. I. Ini apa nak? I. I. Nah,
Tadi ini apa? A. Gak inget, lupa. Oh, nggak inget. Apa, Bu? Lah kan Dewi. Oh, biasanya lupa tuh. Lupa. Oh, gitu. Ini A. A. Lagi sebut. A. Nah, sekali lagi. A. Pinter. Pinter. Aku pinter loh. Tepuk tangan Ya. dong. Sekarang ini senyum. I. I. Yang ini mangap. A. A. Senyum. I. Nah. Misalkan aku bandel nih, nggak mau ngomong. Ayo dong, Nak. Anak ganteng, anak cantik, anak solehanya Bu Indri. Amin. Soleha. Nanti nggak dikasih jajan sama Bu Indi loh. Ah, Mau Bu, permen ah, nggak? ah. Mau permen nggak? Mau, Ya. mau sotong, Bu. Nanti ya beli di sekolah. Ini A. Oh, A. Ya, ini mulutnya terbuka ya. Ah. Ih, pinter. Yang ini senyum. I. Nah, biasanya seperti itu anak apa dengan simbol-simbol? Oh. Iya. Tapi standar naik kelasnya gimana, Bu? Standar Ujiannya gimana? ujiannya ya disesuaikan dengan kemampuan, dan kita juga kurikulumnya itu disesuaikan dengan kurikulum yang ada. SLB juga ada kurikulumnya, tapi untuk RPP dan silabusnya kita membuat sendiri. Ibu buat sendiri? Ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. PR ya, Bu. Iya, PR sekali. Ibu senyum dalam hati menangis. Tapi kan dengan kemampuan yang berbeda-beda seperti itu, berarti ujiannya bareng-bareng atau gimana sih, Bu? Ya, ujiannya bareng-bareng kalau untuk kelas 6 itu. Ya, bareng-bareng. Tetap bareng-bareng. Tapi Kalau kenaikan disesuaikan kelas? dengan kekhususannya. Oh. Misalnya cek. Kalau misalkan kenaikan kelas gimana, Bu? Ya, sama. Oh, sama juga. Sama. Oh, Ada oke. juga per semester. Nanti semester pertama, semester kedua sama aja seperti pada umumnya sekolah formal. Semuanya bisa menulis, Bu? Tidak. Siapa nih ngambil-ngambil? Ada sebagian yang bisa menulis, ada yang hanya menebalkan gitu. Kemarin kita sekarang pakai sistem kurikulum merdeka kan, jadi belum diterapkan kalau misalkan yang sebelumnya pakai kurtilas, jadi dilihat dari karakter anak. Oh gitu. Iya. Oke. Let's say dia belum bisa untuk naik kelas. Jadi nggak naik kelas atau karena Kita selalu naik kelas anak-anaknya, nggak Harus selalu pernah naik ada yang kelas, ya? tinggal kelas, selalu naik kelas. Oke. Bu, pernah nggak sih ngerasa kayaknya saya gagal deh ngedidik yang ini? Entah itu muridnya secara pribadi ya, Iya. tapi ya gitu. Iya. Tanpa harus menyebutkan gitu, tapi Iya. pernah nggak Ibu ngerasa kadang-kadang kan kita gitu ya atau Kita tidak merasa gagal. Saya bilang itu hal terkecil, anak menunjukkan kemajuan itu udah hal sesuatu yang luar biasa bagi kami gitu loh. walaupun kecil ya, walaupun Iya. step kecil ya. Ya, seperti di kelas saya, misalnya Tono, dia itu autis, hanya membeo. Mbak Ulan pernah tahu membeo? Enggak tahu tuh. Jadi, Ibu. kamu siapa? Kamu siapa? Oh, oke. Ini ibu, ini ibu. Nah, Oke. saya sebulan pegang dia kelas 1, inisialnya Tono. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya sedih kan? Ya, gimana caranya ya? Oh, ternyata saya punya metode sendiri. Setelah berapa kali saya ulang-ulang ternyata, kamu siapa? Saya Tono, katanya. Ini siapa? Ini ibu. Luar biasa, saya bahagia sekali. Kok bisa Bu akhirnya ya? Akhirnya Ibu balik berarti ya? Jadi saya setiap itu selalu memberikan stimulus untuk dia Oke. setiap belajar. Jadi Wira atau Tono, gitu. Ibu, Tono, ibu. Gitu. Oh. Ini siapa? Tono. Ini siapa? Ibu. Oke, Bisa. caranya begitu ya. Iya. Wah, berarti memang dibutuhkan skill ya, cara mengajar juga gitu kan. Dan pastinya tadi kesabaran sekali lagi. Ya, kesabaran. Tapi yang buat Ibu kuat tuh apa sih Bu? Entah apakah dukungan suami, dukungan anak, atau ada hal lain yang membuat Ibu kuat? Support dari keluarga. Paling pertama support dari keluarga. Itu Keluarga aja. inti atau keluarga Keluarga besar? inti. Ya alhamdulillahnya Ibu ada di lingkungan orang-orang yang positif Iya, ya Bu ya. alhamdulillah. Kalau misalkan aku bertanya Bu, seandai-andai Ibu mau sampai kapan menjadi guru SLB? Sampai pensiun. Sampai pensiun. Tepuk tangan dong. Jadi kalaupun Ibu bisa narik waktu lagi,
tetap pengen jadi guru SLB atau ada? Tetap jadi guru SLB. Tetap jadi guru Iya. SLB, keren banget Bu Iya. Indri. Saya disuruh mutasi pindah ke sekolah yang lebih dekat, saya nggak mau. Karena apa? Bagi saya SLB 4 itu kekeluargaannya sangat erat. Jadi saya kerja jauh, tapi kalau tempatnya nyaman itu rasa capek, rasa lelah itu hilang. Saya udah merasakan seperti itu udah 6 tahun ya. Kalau saya ada beban bagaimana, saya mungkin nggak akan melanjutkan jadi guru SLB. Tapi karena guru-gurunya di sana merangkul, yang tadinya saya nggak ngerti apa-apa, dibantu. Walaupun ya, saya sudah tua gitu, tetap didorong, kamu harus pintar juga. Jadi kita sama-sama pintar gitu. Oh, walaupun kamu sudah tua, nggak apa-apa, Kak. Umur yang penting kan jiwanya ya Bu, ya tetap harus muda gitu. Karena di SLB 4 itu banyak yang fresh graduated, baru-baru semua. Oh, gitu. Iya, saya yang paling tua untuk P3K. Oh, nggak apa-apa Bu. Iya. Berarti kan berpengalaman ya. Bu, saya mau dong Ibu mungkin pesan-pesan ke orang tua gitu ya, atau mungkin ke sahabat Kompas TV yang apa ya, orang tuanya di rumah, anaknya berkebutuhan khusus, tapi nggak bisa menyekolahkan anaknya. Ya. Untuk ibu-ibu di rumah, tetap semangat, tetap optimis, yakin. Kembali lagi Mbak Ulan, bahwa di balik kekurangan setiap anak itu ada potensi yang dikembangkan. Walaupun tidak bisa sekolah, tetap latih anak di rumah, terus diajarkan sampai anak itu mampu bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan keluarga maupun orang lain, seperti itu. Luar biasa. Kalau tadi buat orang tua, yang terakhir untuk calon guru. Untuk pesan untuk calon guru, bekerjalah dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa beban, dan tetap semangat untuk mendidik anak-anak demi masa depan. Ibu Indriana, terima kasih sekali Ya, sudah sama-sama. hadir di Kode. Buat aku ngobrol sama Ibu Indriana ini menjadi sebuah apa ya? Jadi sedih ya. Saya nggak sedih Bu, tapi jadi inspirasi. Iya. Inspirasi maksudnya bahwa yang namanya pekerjaan itu kan banyak banget sebenarnya ya. Bahkan ngebuat saya tuh apa ya, tersentuh hatinya. Mudah-mudahan juga sahabat Kompas TV yang nonton, ibu-ibu, orang tua semuanya yang nonton juga semuanya tersentuh hatinya, terharu. Khususnya juga mungkin untuk orang tua yang terkadang yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus tuh masih merasa mungkin malu atau mungkin merasa apa ya Bu, ngerasa aduh hidup ini nggak adil gitu ya biasanya ya. Tidak perlu malu karena mereka pun bisa belajar untuk itu. Tapi kalau pengen tahu tentang Bu Indri, bisa nyari Bu Indri kemana sih? Mungkin media sosialnya apa aja Bu Indri? Bu Indri punya TikTok. Punya TikTok? Iya, Abi Indi namanya, Abie Indie. Abie Indie, berarti ABIE. Iya, sama. Facebooknya juga seperti itu. Oke. Instagramnya pun seperti itu. Abie Indie semua ya. Iya. Jadi kalau pengen tahu tentang keseharian Bu Indri, pengen tahu teman-teman di SLB 04 ya, Iya. bisa langsung nge-follow aja. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Iya, Indri. sama-sama.